Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Al-Hadi dari SMP SIT Mutiara, kelas 7 Mujahid. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah tentang persahabatan Abu Bakar dengan Nabi Muhammad di awal keislamannya. Abu Bakar bin Abi Quhalah Al-Quraisy, yang lebih dikenal sebagai Abu Bakar, adalah salah satu sahabat pertama yang masuk Islam dan memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah umat muslim. Persahabatannya dengan Nabi Muhammad SAW tidak hanya terbentuk dari hubungan pertemanan duniawi semata, melainkan dibangun atas landasan kebenaran, kepercayaan, dan dedikasi penuh kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa awal keislamannya, ketika ajaran Islam baru mulai disebarkan secara rahasia, persahabatannya menjadi pondasi yang kokoh bagi kelangsungan dakwah. Sebelum datangnya wahyu, Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW sudah memiliki hubungan yang erat. Keduanya berasal dari suku Quraisy. Keduanya dikenal sebagai orang yang jujur, terpercaya, dan memiliki integritas tinggi di kota Mekah. Abu Bakar dijuluki Asy-Syiddiq bahkan sebelum Islam karena kejujurannya yang tak terbantahkan dalam segala urusan. Ia bekerja sebagai pedagang yang memiliki reputasi yang baik karena selalu menjalankan bisnis dengan cara yang benar dan adil. Sementara itu, Nabi Muhammad SAW dijuluki Al-Alim karena kepercayaan yang diberikan oleh seluruh masyarakat Mekah padanya, baik dalam menyimpan barang maupun menyampaikan informasi. Hubungan pertemanan mereka semakin erat karena kesamaan nilai sikap mereka, sehingga mereka sering berdiskusi tentang masalah kehidupan dan kondisi masyarakat Mekah pada masa itu yang sangat penuh dengan kemungkaran, penyembahan berhala, dan ketidakadilan sosial. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama pada tahun 610 Masehi, beliau mulai menyebarkan ajaran Islam secara rahasia kepada orang-orang terdekatnya. Salah satu yang pertama kali dia beritahu adalah Khadijah, istri beliau, yang langsung menerima Islam. Kemudian beliau memberitahu Abu Bakar. Pada saat itu, Abu Bakar sedang dalam kondisi sulit. Istrinya baru saja meninggal dunia dan anaknya juga wafat. Namun, beliau mendengar ajaran Islam dari Nabi Muhammad SAW. Hati nuraninya langsung merespons kebenaran yang disampaikan. Tanpa ragu, tanpa meminta waktu untuk berpikir panjang, Abu Bakar menerima Islam dengan penuh keyakinan. Ia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Sesungguhnya aku percaya padamu. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutmu kecuali kebenaran." Dari saat itu, julukan Asy-Syiddiq yang benar-benar percaya semakin melekat padanya. Ia adalah orang pertama kali dengan tegas menyatakan keyakinan penuh kepada wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad. Setelah masuk Islam, persahabatannya dengan Nabi Muhammad SAW menjadi lebih erat dan memiliki makna yang lebih dalam. Beberapa peran penting yang paling dilakukan oleh Abu Bakar pada masa awal keislaman antara lain: 1. Membantu ajaran Islam. Abu Bakar menggunakan kedudukan dan hubungan yang luas di kalangan masyarakat Mekah untuk menyebarkan ajaran Islam secara rahasia. Ia berhasil membujuk beberapa orang penting untuk masuk Islam. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, dari Abdurrahman bin Auf. Keberhasilannya mengajak orang masuk Islam membuatnya dikenal sebagai orang membawa orang masuk Islam. 2. Memberikan dukungan materi dan emosional. Sebagai seorang yang pedagang sukses, Abu Bakar memiliki kekayaan yang cukup. Ia tidak sungkan untuk menggunakan kekayaan untuk membantu kaum muslim yang kesulitan.
terutama mereka yang dianiaya oleh kaum musyrikin Quraisy. Ia juga memberikan dukungan emosional kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi berbagai ujian dan penghinaan dari kaum kafir Mekah. 3. Melindungi kaum muslim dari penganiayaan. Pada masa awal keislaman beliau, kaum muslim sering dianiaya dan diperlakukan dengan kejam oleh kaum musyrikin. Abu Bakar dengan berani melindungi mereka. Bahkan ketika itu ia membawa Bilal bin Rabah dari penganiayaan sang majikan dan akhirnya membebaskannya dengan bayaran harga yang cukup mahal. 4. Bersama-sama menghadapi ujian. Ketika kaum musyrikin Quraisy semakin mempersulit kehidupan kaum muslim, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar sering menghadapi berbagai ujian bersama. Mereka tidak pernah menyerah dan selalu memberikan semangat untuk tetap teguh dalam agama, membantu dan mendukung dalam menghadapi kesulitan. Salah satu momen yang paling terkenal dalam persahabatannya dengan Nabi Muhammad SAW adalah ketika mereka melakukan perjalanan hijrah ke Mekah dan Madinah pada tahun 622 Masehi. Pada perjalanan tersebut, mereka bersembunyi di Gua Thur selama beberapa hari untuk menghindari pengajaran pasukan Quraisy. Selama berada di gua tersebut, Abu Bakar menunjukkan kesetiaan dan kepercayaannya yang luar biasa kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat bayangan orang-orang yang sedang mencari mereka di dekat gua, Abu Bakar merasa khawatir. Namun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan dan berkata, "Jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita." Abu Bakar langsung menjawab, betapa banyak yang bisa dilakukan oleh dua orang yang Allah bersama mereka. Momen ini menjadi bukti nyata kedalaman persahabatan dan kepercayaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kepada satu sama lain. Persahabatan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar di awal keislamannya bukan hanya sebuah hubungan pertemanan biasa, melainkan persahabatan yang dibangun atas dasar keimanan, kesetiaan, dan dedikasi kepada agama. Abu Bakar menjadi sandaran yang kokoh bagi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin pada awal yang penuh dengan tantangan. Perjuangan dan pengorbanan dalam membela ajaran Islam serta dukungan yang tidak pernah pudar kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh yang luar biasa bagi umat Muslim hingga kini. Persahabatannya mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki teman yang benar-benar dapat dipercaya, yang akan selalu bersama dalam suka dan duka, serta yang akan membantu kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Demikian sirah sahabat dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Muhammad Zaki Al-Hadi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.